Halo teman-teman semua, kita balik lagi tentang bahas soal-soal P3K Guru khususnya di gelombang kedua ya, full FR dan pembahasannya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe juga, jangan sampai ketinggalan soal-soal terbaru dari kami. Nah kita lanjut teman-teman ya ke soal nomor satu nih. Soalnya kompleks banget, jadi teman-teman wajib untuk mengkritisi opsi jawabannya juga. Dan yang terpenting adalah teman-teman tahu dan paham letak masalah soalnya apa. Karena kalau misalnya kita nggak tahu dan nggak paham letak masalahnya, maka kita sulit untuk menentukan kunci jawabannya. Di sini teman-teman, seorang guru kelas 4 SD menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai karakter dan latar belakang. Nih, berarti kompleks ya. Beberapa siswa sangat aktif dan mudah terlibat dalam diskusi, sementara yang lainnya atau beberapa yang lainnya itu cenderung pasif dan sulit untuk mengungkapkan pendapat mereka. Selain itu, terdapat beberapa siswa yang sering mengalami konflik kecil, seperti saling berebut tempat duduk atau berselisih pendapat dalam kerja kelompok. Di sini kita diposisikan sebagai guru yang ingin menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, membangun karakter siswa agar mereka dapat bekerja sama. Nah, ini teman-teman tujuannya itu pengen siswa tersebut bisa bekerja sama, kemudian saling menghargai dan lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Kita akan pilih strategi mana yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Yang pertama teman-teman lihat ya option A. Guru menetapkan aturan kelas secara kolaboratif bersama siswa. Berarti aturan kelasnya disetujui oleh siswa dan siswa pun boleh mengajukan pendapatnya. Nah, ini bagus ya. Kemudian ditambah lagi value-nya, memberikan pemahaman tentang pentingnya kerjasama dan sikap saling menghargai, good, serta menerapkan sistem penguatan positif seperti apresiasi. Berarti ada reward dan punishment-nya. Di sini bagus banget teman-teman, option A kita coba untuk simpan dulu. Yang B, guru mengatur tempat duduk berdasarkan kemampuan akademik siswa. Dengan siswa berprestasi ditempatkan di depan agar lebih fokus, sementara siswa yang kurang aktif ditempatkan di belakang agar tidak mengganggu kelas. Nah, jelas banget option B ini menyalahi peraturan. Apalagi di sini si guru tersebut ingin menciptakan lingkungan yang kondusif dan membangun karakter siswa untuk saling menghargai dan bekerja sama. Jadi option B jelas langsung kita delete karena option B ini hanya menciptakan perbedaan perlakuan di kelas di mana kita bisa menciptakan rasa tidak dihargai bahkan kehilangan motivasi belajarnya. Jadi option D nggak akan kita pilih. Option C, guru membiarkan siswa menyelesaikan konflik mereka sendiri tanpa intervensi. Teman-teman di sini ya, agar mereka belajar menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa campur tangan guru. Ini salah teman-teman menurut saya. Kenapa? Meskipun penting ya bagi siswa untuk belajar menyelesaikan masalah sendiri, tapi guru tetap perlu memberikan bimbingan. Karena di sini juga masih kelas 4 SD ya, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi. Maka nanti dampaknya negatif terhadap lingkungan kelas. Jadi guru ada di tengah-tengah tersebut. Nah, yang D, guru menerapkan sistem hukuman tegas bagi siswa yang tidak disiplin, seperti mengurangi nilai atau memberikan tugas tambahan agar mereka lebih patuh terhadap aturan kelas. Teman-teman lihat ya, hukuman itu bagus juga untuk siswa. Akan tetapi, di sini teman-teman, hukuman yang terlalu tegas bisa membuat siswa takut dan enggan untuk berpartisipasi aktif dalam kelas tersebut. Makanya di sini hukumannya juga tidak diadopsi dari kolaboratif siswa. Jadi itu minus ya kalau kita bandingkan dengan option A. Jadi D nggak akan kita pilih. Sedangkan kita sekarang hanya ada option A dan E. Nah, option E, guru membatasi diskusi dan kerja kelompok. Dari sini aja udah pasti salah. Karena di sini akan menghilangkan kesempatan bagi siswa untuk belajar keterampilan sosial dan kerjasama yang sangat penting dalam pengembangan karakter mereka. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A. Jadi teman-teman wajib untuk mengkritisi mana yang paling baik untuk menyelesaikan konflik yang ada pada soal tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Kunci jawaban A, kenapa A salah, kenapa A benar, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman juga nanti bisa sih ikuti tryout dari kami, tinggal teman-teman WA aja di admin kami ya. Itu ada nomor handphonenya di 0877 23317506 atau teman-teman klik aja websitenya di pojok kanan atas.
Kita lanjut teman-teman ya di soal nomor 2 nih. Seorang guru kelas 5 SD menerapkan kurikulum merdeka dan ingin menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL untuk mengajarkan konsep keberagaman budaya di Indonesia. Berarti materinya tentang memberikan konsep keberagaman budaya di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, guru menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya keterlibatan siswa dalam diskusi, berarti pasif. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas proyek secara mandiri dan perbedaan tingkat pemahaman di antara siswa. Guru ingin memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan dengan baik serta mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menggali lebih dalam tentang keberagaman budaya. Nah, langkah manakah yang paling tepat dilakukan oleh guru agar pembelajaran PJBL ini berhasil dan optimal? Coba teman-teman, sebelum saya berikan kunci jawabannya, teman-teman di stop dulu, di pause dulu. Kira-kira jawabannya mana nih? Nanti supaya teman-teman bisa saling berkesinambungan belajarnya. Nah, di antara 5 opsi ini mana yang menurut teman-teman paling bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ingat ya, ini modelnya tentang BJBL. Kita ke option A, guru memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk memilih proyek tanpa memberikan panduan yang jelas. Itu jelas kita akan coret ya teman-teman ya. Memberikan kebebasan penuh tanpa panduan yang jelas itu dapat membuat siswa tuh bingung serta kesulitan, apalagi ini adalah menyusun proyek. Nah, itu nggak akan kita pilih. Option B, guru membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan akademik mereka, lalu menetapkan tugas yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Ini udah bagus teman-teman ya, tapi di terakhirnya tanpa adanya diskusi antar kelompok, ini langsung kita coret. Walaupun option B itu bagus di awal, tapi di akhirnya tidak adanya diskusi kelompok itu sangat tidak diinginkan oleh guru, karena itu akan membuat diskomunikasi. Jadi option B nggak akan kita pilih. Sekarang kita ke option C, guru menyusun kerangka proyek yang jelas. Nah, ini udah bagus nih. Memberikan pendampingan bertahap dan menerapkan pendekatan kolaboratif di mana siswa bekerja dalam tim yang heterogen. Heterogen itu bercampur ya teman-teman ya. Jadi beraneka ragam keterampilannya di dalam diskusi tersebut. Kemudian saling berdiskusi, berbagi tugas, serta diberikan umpan balik secara berkala agar proyek berjalan terarah dan efektif. Good, yang C bagus teman-teman. Jadi kita coba untuk simpan dulu. Yang D, guru hanya memberikan materi teori, hanya memberikan teori aja. Ini udah langsung kita delete ya, apalagi hanya budaya ceramah. Ini BJBL nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau hanya memberikan materi teori tanpa menghubungkannya dengan proyek nyata, ini bertentangan dengan prinsip PJBL-nya. Nah, menekankan pada eksplorasi, keterlibatan aktif, dan pengalaman langsung dalam belajarnya. Jadi option D nggak akan kita pilih. Kita ke option E, guru memberikan tugas proyek secara individu dan meminta siswa menyelesaikannya di rumah tanpa memberikan arahan. Itu pun udah langsung kita delete. Memberikan proyek secara individu tanpa arahan di kelas bisa membuat siswa itu kesulitan nih teman-teman dalam memahami konsepnya, terutama bagi yang membutuhkan bimbingan lebih dalam saat menyelesaikan tugasnya. Jadi sudah dipastikan jawaban yang paling tepat adalah option C, menyusun kerangka proyek. Kenapa? Karena pembelajaran berbasis proyek itu efektif, memerlukan perencanaan yang jelas, pendampingan bertahap, serta kerjasama dalam kelompok heterogen. Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas nih, mendampingi siswa dalam setiap tahap, serta mendorong diskusi dan kolaborasi, si guru itu dapat memastikan bahwa semua siswa terlibat aktif dalam proyek dan mendapatkan manfaat paling maksimal dari pembelajaran tersebut. Jadi option yang paling tepat adalah option C. Gimana nih teman-teman? Apakah betul nomor 2 ini? Jawabannya adalah option C. Silakan teman-teman tinggal stop dulu atau pause dulu ini pembahasan per opsinya. Nah, teman-teman, dari 2 soal itu kira-kira sudah betul semua atau ada yang salahnya? Kita let's go lagi ke soal nomor 3 ya. Ini wajib untuk benar nih. Nah, ini kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru mata pelajaran biologi di kelas 11 SMA ingin menerapkan strategi pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Kalau yang tadi kita PJBL, sekarang ke inquiry ya. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa.
Guru ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip biologi dalam kehidupan nyata. Namun, beberapa siswa terbiasa dengan metode ceramah yang kurang aktif nih dalam mengeksplorasi materi. Untuk mengatasi tantangan ini tuh bagaimana strategi yang harus diambil oleh seorang guru pada mata pelajaran biologi. Teman-teman, kalau misalkan ini tips saya ya, kalau ketemu soal-soal yang ada jenjang yang berbeda kayak tadi jenjang SMP, SD, SMA itu teman-teman posisikan bahwa kita adalah guru SMA, guru SMP, guru SD. Jadi sesuai dengan soalnya, walaupun kita sekarang kedudukannya sebagai guru SD, ketika ada soal berkaitan dengan SMA, maka posisikan murid kita itu adalah murid yang tingkatnya adalah umur SMA. Jangan sampai satukan dengan SD SMP karena berbeda cara perlakuannya. Nah, kita coba ke option yang A, teman-teman. Guru tetap menggunakan metode ceramah yang panjang. Itu udah pasti di delete aja, teman-teman. Karena ini tidak berkaitan dengan inquiry learning. Itu langsung kita delete. Option B, memberikan lembar kerja berisi soal pilihan ganda setelah mempelajari teori supaya siswa ini dapat menguji pemahaman mereka secara individual tanpa adanya diskusi kelompok. Teman-teman lihat ya, pemberian soal pilihan ganda memang dapat menguji pemahaman karena kan ini salah satu bentuk evaluasi. Tetapi tidak cukup untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dan dalam pemecahan masalahnya nih teman-teman. Kenapa? Karena yang merupakan tujuan utama berbasis inquiry itu adalah berpikir kritisnya dan bisa memecahkan masalahnya. Jadi option B itu tidak kita pilih. Oke, pilihan ganda itu tidak begitu mengeksplor jawaban-jawaban siswanya, jadi nggak akan kita pilih. Yang C, guru meminta siswa membaca materi dari buku teks sebelum kelas dimulai dan menghafal konsep-konsep utama agar mereka siap mengikuti diskusi di kelas. Teman-teman lihat ya, membaca buku sebelum kelas memang membantu teman-teman ya dalam literasi dan apalagi ini memahami tentang teorinya. Tetapi jika hanya berfokus pada hafalan tanpa eksplorasi lebih lanjut, siswa tidak akan terlatih untuk berpikir kritisnya teman-teman. Dan menerapkan konsep dalam situasi nyatanya nggak bisa karena itu langsung masuk dalam ranah berpikir kritisnya. Jadi option C nggak akan kita pilih. Yang D, guru memberikan permasalahan berbasis fenomena nyata, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, berdiskusi dan menarik kesimpulan, teman-teman lihat ya, berdasarkan data serta pengamatan mereka sendiri. Nah, yang D ini benar teman-teman. Ini D benar, kita bisa simpan dulu. Kenapa? Kita bahas ya. Pembelajaran berbasis inquiry berfokus pada eksplorasi aktif melalui investigasi. Kemudian apalagi melalui diskusi dan terpenting itu tentang analisis datanya. Dengan memberikan permasalahan fenomena nyata, siswa itu bisa terlibat secara langsung dalam proses berpikir ilmiahnya. Nah, kenapa? Karena mendorong si siswa tersebut untuk bisa lebih kritis, kreatif, mandiri dalam pembelajarannya. Jadi option D kita simpan dulu. Kita lari ke option E. Guru menugaskan siswa untuk membuat rangkuman teori. Ini udah melenceng jauh teman-teman ya. Jadi udah kita langsung delete aja. Membuat rangkuman teori itu hanya mengukur kemampuan mengorganisasi aja teman-teman. Mengorganisasi apa? Mengorganisasi informasi. Tetapi tidak cukup untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis. Oke, dan melakukan sintesis pada konsep pembelajaran tersebut. Ini kita akan berikan kepada teman-teman yang siswa kita S11 SMA. Kelas 11 di SMA. Jadi yang paling benar adalah option D. Pembelajaran berbasis inquiry itu berfokus pada eksplorasi aktif melalui investigasi, diskusi, dan analisis data. Tentunya berbasis pada fenomena nyatanya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini 3 soal yang menurut saya itu beraneka ragam dan strategi model pembelajaran itu harus benar-benar hafal banget. Apalagi ini disandurkan terhadap konsep pemecahan masalah. Itu banyak banget kalau P3 guru itu tentang konsep pemecahan masalah. Jadi harus terbiasa. Coba kita teman-teman ya next ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini teman-teman bisa lihat. Seorang guru kelas 6 SD menghadapi tantangan dalam menjaga keterlibatan siswa
selama proses pembelajaran. Beberapa siswa tampak kurang termotivasi, berarti ini motivasinya rendah. Sering kehilangan fokus dan hanya sedikit yang aktif dalam diskusi kelas. Nah, ini berarti eh, masalahnya motivasi rendah, kemudian berdampaknya pada ketidakaktifan dalam diskusi. Gitu kan teman-teman ya, ngebaca permasalahannya. Guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis agar siswa lebih bersemangat dan terlibat aktif. Strategi manakah yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? A. Menerapkan sistem hukum bagi siswa yang tidak fokus. Nah, ini kalau ini menurut saya teman-teman ya, memberikan hukuman itu bukanlah cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Hukuman justru bisa membuat siswa semakin takut untuk beradaptasi. Akhirnya itu adalah akan kehilangan minat belajarnya. Jadi option A akan kita pilih. Kemudian option B, guru menggunakan strategi pembelajaran berbasis permainan atau game based learning dan tantangan edukatif yang melibatkan unsur kompetisi dan tantangan edukatif yang melibatkan unsur kompetisi sehat serta hadiah kecil untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, teman-teman lihat ya, ini yang B bagus nih karena dia pakai strateginya berbasis permainan. Game based learning dan tantangan edukatif itu dapat peningkatan motivasi siswa. Teman-teman bisa coba lihat banyak banget aplikasi Word 2, kemudian gamifikasi tentang kuisis itu memberikan dampak motivasi yang tinggi terhadap siswa. Kenapa? Karena pembelajaran itu lebih menarik, menyenangkan, tentunya interaktif. Unsur kompetisi, sehat, dan penghargaan juga itu bisa menjadi dorongan. Rewardnya itu untuk meningkatkan lebih aktif dan fokus di dalam kelas tersebut. Jadi dibandingkan option A, B itu lebih bagus. Jadi yang B kita akan simpan. Kita coba ke option C. Guru menekankan pada metode ceramah yang panjang. Udah jelas kita langsung delete aja. Metode ceramah yang panjang itu siswa itu pasti bosen, mungkin bisa jadi ngantuk ya teman-teman. Jadi yang C udah nggak akan kita pilih karena di sini inginnya adalah interaksinya. Yang D, guru hanya memberikan tugas tertulis, ini pun udah pasti kita delete. Memberikan tugas tertulis setiap hari tanpa variasi metode pembelajaran bisa membuat siswa merasa bosan dan kurang termotivasi dalam belajarnya. Yang E, guru meminta siswa yang tidak aktif untuk berdiri di depan kelas dan menjawab pertanyaan sehingga mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Nah, coba lihat teman-teman, gamifikasi yang option B dan option E itu apa bedanya? Sama-sama untuk mengerjakan soal. Yang E itu salah, lebih di bawah daripada option B. Kenapa? Memaksa siswa berdiri di depan kelas bisa menyebabkan kecemasan dan tidak selalu meningkatkan motivasi belajar. Justru siswa bisa merasa malu dan semakin enggan. Nah, jadi option itu kalau disandurkan dengan option B jelas di bawah option B. Walaupun biasa kita lakukan dengan option E ya teman-teman. Tapi kalau di soal ini ada option yang lebih efektif lagi yaitu option B. Guru menggunakan strategi pembelajaran berbasis permainan. Karena apa? Di situ lebih menarik dan menyenangkan. Apalagi ada yang namanya per kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3 silakan berlomba untuk memenangkan poin tertinggi dan nanti rewardnya mungkin bisa jadi pensil, buku, dan lain sebagainya. Jadi option B itu option yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini karena apa nih? Game base-nya itu mengandung tantangan yang edukatif gitu ya teman-teman ya. Udah, kita let's go lagi ke soal nomor 5 nih. Seorang guru mengajar di kelas yang memiliki keragaman tingkat kemampuan akademik, gaya belajar, dan latar belakang sosial ekonomi siswa. Beberapa siswa sangat cepat memahami materi, sementara ada juga yang lain memerlukan waktu yang lebih lama dalam mencerna informasi tersebut. Selain itu, ada juga siswa dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pembelajaran. Guru ingin menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif dan efektif agar semua siswa dapat belajar dengan optimal tanpa merasa tertinggal atau kurang tertantang. Manakah strategi yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru? Nih, lihat teman-teman ya di sini
lebih pada inklusifnya karena keragaman tingkat kemampuan akademik. Yang A, menyampaikan materi dengan metode yang sama untuk semua siswa agar tercipta seragaman. Lihat teman-teman ya, yang A kenapa salah? Menggunakan metode yang sama untuk semua siswa ini sama saja dengan mengabaikan perbedaan individu dalam pembelajaran. Hal ini dapat membuat beberapa siswa tertinggal, sementara yang lain tidak merasa tertantang. Jadi bias teman-teman. Jadi yang A nggak akan kita pilih. Option B, guru menerapkan diferensiasi pembelajaran good dengan menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Ini bagus banget. Jadi berdasar kebutuhan siswa, karena di sini clue-nya adalah inklusif. Jadi kalau inklusif itu kita harus bisa memberikan berdasarkan kebutuhan siswanya. Seperti menggunakan variasi tugas, sumber belajar yang beragam, nggak hanya buku cetak aja ya teman-teman, tapi media digital pun dilakukan. Karena nggak menutup kemungkinan orang tersebut punya visual, auditory, atau ketiga-tiganya. Nah, serta kelompok belajar yang fleksibel untuk mendukung perkembangan setiap siswa. Menurut saya B itu adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Diferensiasi pembelajaran ini adalah strategi terbaik dalam menghadapi keberagaman siswa tersebut. Dengan menyesuaikan konten, proses, dan produknya nih pembelajaran berdasarkan kebutuhannya apa dari minat serta gaya belajar siswanya. Jadi si guru itu dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal seperti itu. Coba sandingkan dengan option C, D, dan E ya. Di option C, guru fokus memberikan lebih banyak perhatian pada siswa dengan prestasi tinggi, itu jelas. Salah ya, karena memfokuskan perhatian pada siswa berprestasi dapat menyebabkan ketimpangan dalam kelasnya, di mana si siswa itu yang lebih lambat dalam memahami materi akan semakin tertinggal, bahkan kehilangan motivasi belajarnya. Ini jadinya malah kemana-mana ya, option C nggak akan kita pilih. Nggak adil nih teman. Yang D, guru mengharapkan siswa dengan pemahaman lebih cepat untuk membantu siswa yang tertinggal dalam kelompok belajar tanpa memberikan instruksi atau bimbingan tambahan. Teman-teman lihat yang D, meminta siswa yang lebih cepat memahami materi untuk membantu teman-temannya memang dapat menjadi strategi yang baik ya teman-teman ya. Tetapi ini jika tidak dibarengi dengan arahan dari guru, terakhirnya kan tidak ada instruksi atau bimbingan tambahan, maka ini bisa menyebabkan ketidakefektifan dalam pembelajaran. Hampir aja option D itu benar, tapi ternyata ada negatif di akhir, yaitu apa? Tanpa memberikan instruksi atau bimbingan tambahan. Yang E, hanya menggunakan metode ceramah, udah jelas itu akan kita delete. Kenapa? Metode ceramah dan latihan soal mungkin efisien teman-teman di beberapa kasus dalam penyampaian materi, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan individu siswa yang memiliki gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Karena siswanya sudah dikatakan di dalam clue soalnya itu memiliki akademik, gaya belajar, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda atau biasa disebut dengan inklusif seperti itu. Jadi sudah pasti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Diferensiasi pembelajaran adalah strategi terbaik dalam menghadapi keberagaman siswa dengan menyesuaikan konsep nih, konten, proses, dan produknya. Nah, sedangkan teman-teman yang lainnya itu ada di bawah option B, seperti masih bias, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, soal-soal seperti ini teman-teman harusnya lebih banyak mengkritisi, lebih banyak mengerjakan, tentunya dengan tryout, kemudian dengan bimbingan mentor. Teman-teman seperti kelas-kelas saya dari 2021 sampai 2024 kemarin, hampir udah banyak yang lulus. Teman-teman tinggal ikuti aja kelasnya, tinggal WA admin ya, ada program apa, ada tryout apa untuk teman-teman semua. Tinggal teman-teman tanyakan ke admin, nomor WA-nya ada di 087723317506 atau klik aja websitenya, ada di situ semua. Tinggal teman-teman chat apa yang bisa kami bantu dan berikan untuk pembelajaran teman-teman semua. Nah, teman-teman 5 soal ini harusnya teman-teman udah bisa dikerjakan dan betul semua. Kalau masih belum, silakan diulang-ulang. Jangan sampai teman-teman hanya menonton satu kali. Karena nanti bisa bias teman-teman pembahasannya. Oke, nantikan pembahasan soal-soal yang lainnya yang lebih sulit lagi. Karena semakin sulit, semakin menantang, semakin berpikir kritis. Jangan lupa di subscribe, like, dan sebarkan ke teman yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman lulus jadi ASN di 2025 ini. Terima kasih ya, dadah.